Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Kali ini saya ingin berbagi informasi mengenai perbedaan jurnal dan artikel secara umum. Tentunya hal ini sangat penting untuk dipahami oleh mahasiswa, apalagi jika dosen kita sering memberikan tugas mengenai artikel dan kita sebagai mahasiswa harus mempublikasikan di jurnal yang bereputasi. Nah, bakalan jadi gawat ya kalau misalkan kita sebagai mahasiswa tidak tahu apa itu jurnal, apa itu artikel, apakah mereka sama atau mereka berbeda. Nah, saya berharap setelah kalian menonton video ini, kalian tidak keliru lagi mengenai perbedaan jurnal dan artikel. Yang pertama, saya ingin mulai memberikan pemahaman tentang artikel. Kita bisa mencari di mesin penelusuran, kalian boleh cari di browser atau Chrome ataupun Safari tergantung tipe gawai masing-masing ya. Di sini karena saya menggunakan Android dan cuma ada Chrome, jadi saya akan membuka melalui Chrome saja. Kemudian kita akan melihat contoh artikel. Jadi kita mulai dengan artikel terlebih dahulu, bentuknya seperti apa, pengertian artikel itu apa, kemudian apa saja sih format yang ada di dalam artikel tersebut. Nah, misalkan topik yang ingin kita cari itu teaching writing in EFL. Jadi kita tinggal ketik saja di Google teaching writing in EFL. Kemudian jangan lupa diberi tanda titik dan PDF. Hal ini supaya Google itu bisa mengarahkan kita ke PDF tersebut secara langsung. Nah, coba kita lihat ya. Ini ada berbagai macam pilihan yang telah diarahkan oleh Google. Jadi kita bisa pilih salah satu. Dan sepertinya saya akan memilih yang pertama saja. Judulnya Teaching Writing to EFL Learners, an Investigation of Challenges, bla bla bla. Jadi kita boleh klik ini. Oke, ini tampilannya. Jadi bagaimana kita bisa mendapatkan artikel ini? Kita bisa melihat di sini ada tampilan download full text PDF. Nah, download full text PDF ini kita klik. Kemudian kita bisa melihat, baik ini karena tadi saya sudah coba mendownload ini, jadi sudah tersedia di sini. Kemudian pertanyaannya, ingin mendownload teaching writing to EFL learners lagi. Jadi kita download saja ya. Kita download ulang. Kemudian kita bisa lihat di history download. Nah, sudah tersedia di sini, kita bisa buka. Tinggal klik saja. Kemudian WPS Office-nya bakalan menampilkan artikel ini. Nah, ini dia bentuk artikel ataupun contoh artikel ya. Jadi jika sudah menemukan, kita unduh seperti ini. Kemudian kita buka artikel tersebut dan selidiki di jurnal apa artikel ini dipublikasikan. Jadi kita bisa lihat di sini artikel ini dipublikasikan di Langkawi Journal of the Association for Arabic and English. Jadi artikel-artikel yang ingin dikirim ke sini harus yang berbahasa Arab ataupun mengenai bahasa Inggris. Nah, di sini kita sudah mendapatkan artikel bahasa Inggris. Jadi, saya ingin memberitahu kalian bahwasanya artikel ini merupakan tulisan yang bertujuan untuk memberikan informasi tentang suatu topik khusus, yang contohnya kayak teaching writing to EFL, yang didukung atau berdasarkan fakta kepada pembaca. Jadi bukan rekayasa ya teman-teman. Biasanya sebuah artikel ini bisa ditulis oleh satu orang atau beberapa penulis. Nah, di sini penulisnya cuma satu, yaitu Kuni Hikmah Hidayati. Oke. Ada lagi yang ingin saya sampaikan, bahwasanya artikel yang sama hanya bisa dipublikasikan di satu jurnal saja atau bisa dikirimkan hanya di satu jurnal, karena kita tidak boleh nih mengirimkan artikel yang sama di beberapa jurnal yang berbeda,
apalagi pada waktu yang bersamaan, karena hal tersebut melanggar etika. Dan hal ini merupakan salah satu bentuk ketidakjujuran penulis. Oke, sekarang kita bahas tentang formatnya ya. Setelah kalian lihat artikel ini, kita bisa melihat format artikelnya atau susunan artikelnya. Ada apa saja? Yang pertama itu jelas ada nama jurnalnya, kemudian ada judul artikel, ada penulisnya, ada abstrak, ada keywords, ada introduction. Kemudian kita lihat lagi informasinya. Setelah introduction ada apa lagi? Ya, ada metode penelitian. Kemudian ada findings and discussion. Dan kemudian biasanya ada conclusion. Ya, ada conclusion dan references. Oke, jika kita sudah melihat format artikel ini, jadi pasti ada pertanyaan di benak kita atau di pikiran kita, bagaimana sih format artikel ini? Apakah bergantung pada format yang disediakan oleh jurnal atau kita boleh terserah memilih format sendiri? Tentunya kita harus mengikuti format artikel yang disediakan oleh jurnal yang kita ingin kirimkan. Contohnya kita ingin mengirimkan di Langkawi Jurnal, jadi kita harus mengikuti format jurnal Langkawi ini. Oke, sekarang kita coba ya copy paste jurnal yang tertera di artikel ini untuk melihat contoh atau bentuk jurnal tersebut. Jadi kan sekarang kita sudah melihat bentuk artikel itu seperti ini. Jadi artikel itu hanya memiliki satu jurnal saja atau hanya bisa dipublikasikan di satu jurnal saja. Tetapi jurnal itu sendiri merupakan sebuah platform digital yang mengandung artikel-artikel informatif dan akademia tentang suatu topik, misalkan education, yang diterbitkan secara berkala biasanya atau periodik. Jadi jurnal memuat banyak artikel, sedangkan artikel yang sama hanya boleh dipublikasikan di sebuah jurnal. Oke, langsung saja kita copy paste jurnal ini supaya kita bisa melihat nih apa sih perbedaan antara jurnal dan artikel. Oke, kita copy paste dan kembali lagi kita ke Chrome tadi. Kemudian kita bisa copy paste di sini. Oke. Nah, sudah ketemu Langkawi Journal of the Association. Kita klik. Nah, inilah tampilan jurnal yang mengandung berbagai macam artikel berdasarkan volume. Oke, seperti yang kita lihat di sini, volume 7 nomor 1 2021 ada berbagai macam artikel, ada yang judulnya Audio Speech Changer Application, ada yang Proposing a Typology, ada Hard of Hearing, ada the correlation between performances among lexical dan sebagainya. Nah, jadi kesimpulannya adalah artikel dan jurnal itu memiliki tujuan yang sama-sama ingin menginformasikan kepada pembaca tentang artikel ilmiah atau tulisan ilmiah, baik itu akademik maupun non-akademik. Tetapi perbedaannya hanyalah pada bentuknya. Bentuknya seperti artikel, dia hanya boleh dipublikasikan di sebuah jurnal, sedangkan jurnal memiliki banyak artikel. Oke, sekarang saya ingin menambah sedikit informasi. Bagaimana sih kita ingin tahu susunan artikel atau format artikel yang disediakan oleh jurnal yang kita ingin kirimkan? Misalkan saya ada tugas dari dosen untuk membuat artikel dan harus dipublikasikan ke jurnal. Jadi,
Saya pilih Langkawi Jurnal. Nah, gimana cara mencari format jurnal tersebut? Kita lihat di sisi kanan, di sini ada focus and scope, kemudian ada author guidelines. Jadi kita pilih yang author guidelines. Kita klik di sini. Kemudian kita bisa melihat di sini ada 6 author guidelines yang disediakan oleh Langkawi Jurnal. Jadi kita hanya mengikuti guidelines ini. Jadi biasanya jurnal ini bakalan memberikan kalian ruang untuk bisa mempublikasikan artikel kalian jika kalian bisa memberikan atau bisa mengikuti author guidelines ini secara benar. Baik, sepertinya itu saja yang bisa saya bagikan kepada kalian. Ingat bahwasanya artikel dan jurnal itu sama-sama ingin membagikan informasi tentang tulisan akademik maupun non-akademik. Tetapi perbedaan mereka adalah kalau jurnal itu memiliki banyak artikel di dalamnya. Sedangkan artikel yang sama hanya boleh dipublikasikan di sebuah jurnal. Oke, saya harap ini bisa menambah wawasan kita tentang artikel dan jurnal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.